Kapolres Pemalang dicopot usai bentrok masa pengajian Bapak Rizik Syihab. Pemalang, Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo resmi diganti setelah terjadinya bentrokan antara kelompok Perjuangan Wali Songo Indonesia yaitu Laskar Sabilillah ataupun disebut PWI-LS dan Front Persaudaraan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan berita yaitu mengenai bentrok PWI-LS dengan FPI. Nah ini ada berita terbaru ya teman-teman. Jadi Kapolres Pemalang dicopot yaitu usai bentrok masa pengajian Bapak Rizik Syihab. Jadi kan kemarin itu terjadi bentrok di Kabupaten Pemalang yang dimana ya anak buah Bapak Rizik Syihab ini ngamuk dan menyerang yaitu PWI-LS. Padahal PWI-LS ini tujuannya untuk negosiasi kok masih dilaksanakan karena ada aduan dari sebagian masyarakat yaitu masyarakat Pemalang mengadu kepada PWI-LS bahwasanya ada kelompok yaitu Bapak Rizik Syihab dihadirkan di desa tersebut. Karena ceramahnya itu isinya hanya ujaran kebencian, bahkan suka ngajak-ngajak perang. Asa golo, asa celurit, asa badik, semua tajamkan senjatamu. Dan banyak video-video yang beredar di sosial media. Jadi jejak digital Bapak Rizik Syihab ini masih bertebaran. Tapi ketika sudah terjadi bentrok, ini malah playing victim, malah membalikkan fakta bahwasanya kata Bapak Rizik Syihab ini FPI diserang oleh kelompok PWI-LS. Padahal yang sebenarnya adalah PWI-LS ini diserang oleh FPI dan itu ada videonya teman-teman. Bahkan yang luka-luka itu banyak dari PWI-LS karena PWI-LS ini tidak membawa sajam. Nah teman-teman, coba mari kita bacakan ya. Kapolres Pemalang dicopot usai bentrok masa pengajian Bapak Rizik Syihab. Pemalang, Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo resmi diganti setelah terjadinya bentrokan antara kelompok Perjuangan Wali Songo Indonesia yaitu Laskar Sabilillah ataupun disebut PWI-LS dan Front Persaudaraan Islam. Jadi dulu FPI kan namanya Front Pembela Islam, lalu kemudian dibubarkan pemerintah yaitu Pak Presiden Jokowi ya waktu itu. Nah sekarang berubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Jadi kita nggak heran ya teman-teman ya, kenapa FPI ini kan sudah dilarang oleh pemerintah, tapi kok sekarang masih ada? Ya memang sudah dilarang pemerintah ya teman-teman, tapi mereka itu mendirikan lagi. Tapi pemikirannya ya sama dari dulu, dari awal ya FPI teman-teman. Eko digantikan AKBP Randy Setia Permana yang sebelumnya menjabat Kasubdit Paminal Propam Polda Bali. Sertijab sudah digelar pada Selasa tanggal 29 bulan 7 tahun 2025. Selain Eko dan Randy, sejumlah Kapolres di Jawa Tengah juga mengikuti sertijab. Eko dimutasi ke Kasubag Monef, Bakpen Kompeten Robinkar SSDM Polri di Mabes Polri. Kepala Bidang Humas Polri Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa mutasi jabatan ini merupakan bagian dari pola pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polri. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Mutasi ini adalah bagian Tour of Duty dan Tour of Area sebagai upaya pengembangan karir, penyegaran organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kata Artanto dalam keterangannya. Lebih lanjut, Artanto menekankan bahwa Polda Jawa Tengah akan melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada di wilayahnya. Ini juga langkah strategis Polda Jateng untuk menjawab dinamika tantangan tugas yang terus berkembang di wilayah hukum Polda Jateng, ujarnya. Mutasi ini tidak hanya sebagai bentuk regenerasi, tetapi juga mencerminkan kepercayaan institusi terhadap para pejabat yang ditunjuk. Dengan adanya rotasi dan promosi jabatan ini, diharapkan muncul semangat baru dan ide-ide segar yang dapat mendorong optimalisasi kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Artanto berharap agar para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program-program strategis di wilayah tugas masing-masing. Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Jawa Tengah yang aman, nyaman, dan damai. Dukungan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat sangat kami harapkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi keributan, bentrok yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, ya itu kan semestinya sudah diperingatkan bahwasanya jangan menghadirkan yaitu ceramah dari Bapak Rizik Syihab.
Karena video-video yang beredar itu, ya Bapak Rizik Syihab ini suka ngajak-ngajak perang. Kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir, siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, tak usah ragu-ragu. Saya bilang begitu, tangkap semuanya sudah, tak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Karena video-video sebelumnya itu Bapak Rizik Syihab ini ceramahnya mencaci maki, bahkan menghasut masyarakat, asa golo, asa pedang dan lain-lain lah teman-teman. Intinya itu ngajak perang. Nah maka dari itu PWLS ini melarang untuk menghadirkan yaitu Bapak Rizik Syihab karena takutnya nanti masyarakat terpengaruh dengan gaya bicaranya itu yang disampaikan, memprovokasi dan lain-lain. Tapi kenapa kok bisa lolos gitu ya teman-teman? Padahal tugas polisi itu ya untuk mengamankan wilayahnya. Jangan sampai ada gesekan ataupun bentrokan yang terjadi. Tapi pada akhirnya sudah terjadi teman-teman. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas ya. Jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Yang pada akhirnya malah sesama anak bangsa ini saling serang menyerang. Mengenai ceramah dari Bapak Rizik Syihab ini banyak teman-teman kita temukan di media sosial. Jejak digitalnya itu masih ada. Nah, saya juga heran teman-teman ya, kok masih ada orang yang mengikuti Bapak Rizik Syihab, orang yang mengikuti ceramahnya, padahal ceramahnya itu isinya hanya mencaci maki. Bahkan presiden pun juga, ya teman-teman ya, digoblok-goblokin. Polisi juga digoblok-goblokin, apalagi ya sama kaum muslimin. Jadi berhati-hati. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.